Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Karima dengan nomor NPM 254111098, Prodi Manajemen 25CX. Jadi, materi kali ini saya ingin membahas tentang fungsi penawaran dan permintaan. Pengenalan penawaran dan permintaan. Penawaran atau bisa disebut dengan supply dan permintaan bisa disebut dengan demand adalah dua kekuatan fundamental yang menggerakkan ekonomi pasar. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan kesediaan dan kapabilitas produsen untuk menjual barang dengan harga yang berbeda. Interaksi dinamis antara keduanya menentukan harga pasar dan jumlah barang yang diperdagangkan. Konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana pasar bekerja, dari penetapan harga hingga alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi modern. Fungsi permintaan atau bisa disebut dengan demand function, definisinya adalah fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta konsumen pada periode waktu tertentu. Secara umum, hubungan ini bersifat negatif ketika harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya. Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai rumusnya QD sama dengan A min minus BP, di mana QD adalah jumlah yang diminta, P adalah harga, A adalah konstanta intercept, dan B adalah slope atau kemiringan negatif. Yang pertama juga ada faktor-faktor penentu. Yang pertama selera dan preferensi konsumen. Yang kedua ada pendapatan konsumen, dan yang ketiga ada harga barang substitusi dan komplementer. Lalu yang kedua juga ada pergerakan kurva. Kurvanya contohnya seperti di PPT ini. Yang pertama ada pergeseran kurva shift terjadi jika faktor non-harga berubah. Yang kedua ada gerakan sepanjang kurva atau movement terjadi karena perubahan harga. Lalu selanjutnya ada fungsi penawaran atau supply function. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan produsen pada periode waktu tertentu. Dengan harga yang lebih tinggi, produsen lebih termotivasi untuk memproduksi dan menjual lebih banyak. Fungsi penawaran dapat ditulis sebagai rumus QS sama dengan C plus DP, di mana QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga, dan C adalah konstanta, dan D adalah slope positif. Faktor-faktor penentu penawaran. Yang pertama ada teknologi produksi dan efisiensi. Yang kedua ada biaya input dan faktor produksi. Yang ketiga ada harapan dan ekspektasi harga masa depan. Yang keempat, ada jumlah produsen di pasar. Yang kelima, ada keadaan alam dan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan bagi harga untuk berubah karena tidak ada tekanan dan kelebihan permintaan atau penawaran. Harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Contohnya seperti ada di sini. Contoh kurvanya. Karakteristik keseimbangan. QD sama dengan QS pada harga keseimbangan. Yang kedua tidak adanya surplus dan shortage. Yang ketiga ada pasar dalam kondisi stabil. Yang keempat, tidak ada tekanan untuk perubahan harga. Dan yang terakhir, ada alokasi sumber daya efisiensi. Selanjutnya, ada perubahan keseimbangan dan elastisitas. Ketika faktor non-harga berubah, kurva permintaan atau penawaran akan bergeser menyebabkan keseimbangan baru yang berbeda. Elastisitas, harga mengukur responsivitas perubahan jumlah permintaan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat bersifat elastis, responsif tinggi, dan inelastis, responsif rendah, atau unit elastis. Elastis permintaan yaitu ED sama dengan persen, ya contohnya seperti ada rumus yang di sebelah saya. Selanjutnya ada aplikasi praktis dan kesimpulan. Pemahaman tentang fungsi penawaran dan permintaan sangat berguna untuk menganalisis situasi pasar nyata.
Konsep ini membantu pemerintah dalam membuat kebijakan perusahaan dalam strategi penetapan harga dan investor dalam bentuk keputusan investasi. Yang pertama, ada analisis pasar, identifikasi perubahan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang kedua, ada prediksi harga, tentukan arah dan besar perubahan harga, keseimbangan yang baru. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan, yaitu gunakan insight untuk strategi bisnis dan kebijakan ekonomi. Jadi di materi yang tadi yang sudah saya bahas, kita tuh membahas apa aja sih tadi tentang fungsi penawaran dan permintaan. Jadi kita tuh mengenali banyak pengenalan penawaran dan permintaan. Ada juga fungsi permintaannya juga, definisi dan karakteristik. Terus juga ada faktor-faktor penentunya, ada pergerakan kurvanya, terus ada rumus-rumusnya juga. Lalu juga ada fungsinya juga, ada fungsi penawaran. Terus juga di situ juga kita dikasih faktor-faktor apa sih fungsi dari penawaran itu. Terus kita juga dikasih keseimbangan pasar. Lalu kita juga dikasih kurvanya, dikasih karakteristik tentang keseimbangannya segala macam. Lalu juga kita dikasih tahu tentang perubahan keseimbangan dan elastisitas. Dan di situ juga kita aku di situ memberikan rumus juga kan di situ, tapi aku agak sulit untuk memberikan yang lebih spesifiknya. Lalu juga kita membahas tentang yaitu banyak tentang penawaran dan permintaan tersebut. Terus juga ada kesimpulan yang udah kita bahas dari awal pertama, dari pengertian, fungsi, karakteristik segala macam tentang keseimbangan, itu kita dijadikan dari satu kesimpulan. Dan di situ juga aku udah ngasih tahu kayak kesimpulannya segala macam yang lebih praktis. Jadi semoga ini benar-benar bermanfaat ya untuk kalian ya. Sekian dari saya dari video pembelajaran tentang materi fungsi penawaran dan permintaan. Semoga ini dapat dimengerti oleh kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jikalau saya salah dalam mempresentasikan materi ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya mempresentasikan ini dengan berusaha saya semaksimal mungkin. Semoga ini dapat dimengerti oleh kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.